Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin bi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Ad-Da'wah yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan oleh Allah dan kesempatan oleh Allah, sehingga kita dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki ke Masjid Ad-Da'wah ini. Kembali kita ingin memperbaharui pengetahuan keagamaan kita, dan semoga nantinya pengetahuan itu bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Hadirin yang berbahagia, insyaallah pada malam hari ini tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Sutomo MAG. Beliau adalah selain Kepala SMP Plus Muhammadiyah Salatiga Jawa Tengah, beliau juga adalah Ketua Forum Guru Muhammadiyah Pusat. Alhamdulillah, beliau berkesempatan datang ke Kaltim ini, menyempatkan diri ke Masjid Ad-Da'wah untuk berbagi dengan kita semua pada malam hari ini. Tidak berpanjang lebar, mari kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada Ustadz Sutomo MAG dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat, nih kalau di masjid majelis tablik ya Pak Yai ya, Masjid Takmir Masjid Ad-Da'wah Samarinda Kalimantan Timur yang disebut oleh majelis tablik PBM Kaltim ya. Nih Pak Kiai Jaswadi, mohon maaf saya menyebutnya itu Pak Kiai. Jadi kalau di Jawa itu sudah bukan Jawa, se-Indonesia. Setiap ada pertemuan dari Sabang sampai Merauke itu sebutannya Pak Kiai. Nah, Pak Kiai Dr. Andes Haji Jaswadi, Bapak Ibu semuanya, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak yang pada malam hari ini bersama-sama untuk thalabul ilmi yang saya hormati dan saya banggakan. Wabil khusus moderator, nah, ini nggak asing lagi karena satu grup terus itu ya, selalu meramaikan kabar Samarinda, kabar Kaltim. Ya harus dikabarkan. Yang baik-baik itu harus dikabarkan. Kenapa harus disimpan kan gitu ya? Ngaji seperti ini juga harus dikabarkan ya, bergembira. Kadang kita sosialisasinya yang kurang gitu ya. Tidak usah ngaji, cukup datang di Masjid Ad-Da'wah, makan soto pulang. Nah, ngoten. Ya, dakwah Muhammadiyah itu yang menarik dan menggembirakan. Kenapa ngomong seperti ini? Karena saya melakukan gitu ya. Kalau belum sampai mau jamaah, ndak usah masuk jamaah, cukup makan, langsung pulang. Nah,
nanti akhirnya pekewo. Alhamdulillah, itulah dakwah. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim ke Kalimantan Timur yang sudah digadang-gadang akan menjadi ikon kedua Indonesia. Ya, ada ibu kota Nusantara. Nah, tentunya persiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Tapi inilah perjuangan yang akan kita lakukan dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Insyaallah pada kesempatan ini saya tidak mau menyampaikan sesuatu yang muluk-muluk karena khawatir, karena senior saya nih tadi Pak Yai ya, ketua Pak Suyatman ini Masya Allah hijrah, memang muhajirin itu begitu Bapak ya. Saya juga termasuk yang muhajirin juga. Nah, pokoknya muhajirin itu tangguh dan tahan banting. Nah, itu muhajirin. Lah, untuk itu pada kesempatan malam hari ini waktu yang singkat saya diberikan waktu berapa menit ini? Adzan selesai. Wah, lah ini harus bagi cepat ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan semuanya, silakan ya, sesuatu hal yang nanti saya sampaikan bukan sesuatu yang luar biasa, tapi hanya merefresh, mengingatkan bahwa kita semuanya butuh ngaji ya, ngaji dan bergembira ini. Nah, ini kalau perkenalan saya sudah singkat saja, sudah dibaca Pak Yai Suyatman tadi ya, sudah disampaikan, jadi tidak usah disampaikan. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Saryanto juga. Nah, ini Bapak Ibu semuanya menemukan arti hidup. Bagi orang tidak beriman, hidup itu sekedar untuk mencari makan. Bagi orang yang beriman, hidup itu untuk mencari makna. Bagaimana kita menjalani hidup ini juga dengan penuh makna. Nah, dengan bersyukurnya kita pada malam hari ini ngaji bersama rutin ya Pak Yai ya? Rutin. Nah, alhamdulillah. Jadi menjaga keistiqomahan itu yang berat ya. Kalau sudah ada sebutan pengajian rutin, lah itu harus tertancap terhujam dalam ya diri kita masing-masing, itu harus menjaga keistiqomahan. Kalau hujan juga jamaahnya 5 atau 10 tetap begini. Kalau hujan misalkan, nah, masalah kalau hujan ya tetap semuanya ada ujian. Nah ini Bapak Ibu, nah menumpangkan makna hidup, mengapa harus ngaji, mengapa Bapak Ibu kok sampai meninggalkan tadi di rumah, ditinggalkan semua aktivitas, ditinggalkan kemudian ngaji bersama-sama. Nah, tentunya kan ada sesuatu yang harus nanti kita dapatkan. Betul? Nah, ini Al-Qur'an merupakan peta jalan. Kalau istilah kerennya sekarang ngoten nggih Pak. Ya nggih. Peta jalan, roadmap. Nah, menuju hidup bermakna di jalan Allah. Nah, arti kata ngaji ini dari kata bahasa Jawa. Nah, ini kalau ada yang biar latihan nanti kalau ke Jawa ndak. Ya Pak ya. Kalau ke Jawa biar ya nyaman lah gitu ya. Aji itu harga dan bernilai. Barangnya diaji piro, barangnya di harga berapa. Wesi aji, besi bertuah, besi sakti yang punya nilai, nah, gitu ya. Aji ning diri ono ing lati, harga diri itu ada di lisan, lati itu lisan ya. Nah, jadi ngaji membuat diri kita itu berkualitas dan berharga tinggi atau mahal. Nah, ini diajeni ya, dari kita belajar untuk ngaji. Nah, ini Bapak Ibu. Mengapa harus ngaos atau ngaji ya? Ngaos dari kata aos artinya berisi mantes, lawan katanya gabuk atau kompong. Kompong itu ya. Kompong gabuk gitu ya. Tidak ada isinya. Gabai aos mentes tenan. Cilik neng mentes. Nah, tastes. Nah, kan gitu ya. Barangnya diaosi dihargai mahal. Ya, kayak emas dengan batu itu kan ya
beda kan harganya tuh, padahal besarnya batu kan gitu, emas. Nah, ngaos membuat dimensi dalam batin diri kita ini berisi, bermutu, mentes, berbobot dan dihargai atau terhormat. Loh, gimana kok terhormat ngaji? Lah kita hadir ke sini ini dimuliakan oleh Allah. Ya, silaturahim. Nah, dengan silaturahim saya yakin Allah akan memberikan keberkahan kepada majelis ini. Yakin enggak Bapak Ibu? Yakin ya? Tentunya inilah yang akan menghujam pada diri kita. Karena apa yang kita lakukan ini sebagaimana kita juga terus mengisi diri kita, belajar dari siapapun, dimanapun, kapanpun. Nah ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita, sehingga ngaji dimanapun itu it's okay, asal ngaji ini benar sebagaimana tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau sudah yang neko-neko lah, ini perlu ya, kita harus antisipasi. Nah, isi dimensi dalam batin jiwa manusia itu iman. Dari keimanan spiritualitas dalam diri kita ini ya, al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik turun. Nah, coba apalagi kayak kita yang masih muda-muda, melabil itu ya. Anak-anak kalau sudah kayak Pak Yai Jaswati, Pak Yai Suatman itu kan sudah menep ya. Kalau kita yang muda-muda ini ya, spiritualitasnya kadang naik, kadang turun, ya kadang sergap. Nah, apalagi yang anak-anak remaja itu ya, kan gini. Sehingga disitulah bagaimana kita mengawal prinsip-prinsip keimanan kita ini terus terjaga, terus terpelihara, sehingga menjadi istiqomah. Nah ini ilmu secara ya intelektualitas kita cerdas, wawasan, kearifan, dan akan dengan banyaknya ilmu kita akan semakin belajar bijaksana. Coba kalau tidak ilmunya sedikit ya, nah gelasnya ini, nah kasih sedikit, terus luber, tuangkan lagi, diminum lagi, ya kemudian diisi lagi. Ini ilmu, karena kita belajar kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari ayunan sampai nanti mau dipanggil Israel nyabut itu kan harus belajar juga la ilaha illallah. Kan gitu harapan kita semuanya. Apalagi banyak contoh-contoh. Karena saking cintanya masjid, saking cintanya meninggal juga di masjid. Alhamdulillah. Tapi jangan sekarang maksudnya gitu ya Bapak ya. Sekarang ya jangan gitu ya. Ya Israelnya ya keliweran, tapi kayaknya selamat semua, mudah-mudahan alhamdulillah. Ya jangan sekarang itu. Boleh kan? Boleh, berdoa itu boleh kan gitu ya. Nah, amal soleh ini prestasi, profesionalisme, karya unggulan, kinerja. Nah amal soleh ini yang kita tuangkan setelah kita itu beriman, punya ilmu, ya kita jalankan dalam amal soleh kita ya. Dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari ini tidak lepas dari hablum minan nas. Ya kayak gini nih, duduk bareng, makan bareng, suasananya tadi kayak di Madinah, di Makkah, Masjidil Haram, ya ada snack itu kalau hanya malam Kemis ya Pak. Ya, nggih Pak Yai. Ada snacknya kalau hanya malam Kemis. Malam Jumat. Nah, perlu disiapkan yang rutin. Nah, kalau saya mohon maaf Bapak Ibu, Jumatan itu di sini modelnya ada makan enggak Jumatan itu? Enggak ada. Setiap pada Jumat makan semua seluruh. Ya? Kotak. Kalau kami undang soto, undang bakso, undang yang itu memberdayakan UMKM. Itu masjid saya sebelah rumah itu setiap Jumat kita siapkan insya Allah 350 sampai 400 porsi setiap Jumat, dan uangnya tidak habis. Sudah saya jalankan hampir 4 tahun 5 tahun ini, dan tentunya itulah bagaimana kita berkreativitas. Dakwah itu harus juga dengan kreatif ya, jangan hanya ceramah terus ya. Karena pendekatan itu macam-macam. Karena pendekatan kalau sudah begini ini tidak usah disuruh, it's okay. Tapi kita ingin bagaimana dakwah kita, apalagi dakwah berkemajuan ya. Dakwah kalau judulnya kan dakwah berkemajuan kan ini, tentunya kita punya tip-tip
punya strategi-strategi yang akan kita jalankan pada masyarakat kita ini ya. Jadi Muhammadiyah itu tidak eksklusif tapi inklusif gitu Bapak Ibu. Nah ini dengan akhlakul karimah, karakter unggul, sikap-sikap terhormat, silaturahim, jaringan luas ini, karena inilah Muhammadiyah akan membawa dampak ya, mencerahkan semesta. Komitmen kita Muktamar 48 kemarin rawuh enggak ke Solo, alhamdulillah hadir ya. Nah itu kan mencerahkan semesta. Nah ini PR kita yang tentunya kita terjemahkan ya, di sana kemarin kan besarnya ya, tapi ketika kembali kepada daerah kita masing-masing, bagaimana kita terus berikhtiar, terus melakukan inovasi-inovasi. Dakwah kok inovasi toh Mas? Nah, sekolah aja inovasi ya. Nah, sekolah kan harus, kalau tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas, ya wassalam sekolah. Mohon maaf, karena sekolah saya juga mohon maaf ya, dulu saya dari 46 siswa Bapak Ibu, dikasih makan, dikasih seragam, dikasih diantar jemput ya, gratis, tidak laku. Nah itu butuh strategi, butuh inovasi, butuh kreativitas. Qadarullah, perjuangan itu Allah ternyata memberikan ya, yaitu tadi jalan keluar. Kemudian kita komitmen, kita sungguh-sungguh, kreativitas kita ciptakan, inovasi kita ciptakan, qadarullah. Sekarang muridnya sudah 1100. Alhamdulillah. Nah ini begitu juga nanti sekolah-sekolah Muhammadiyah. Lah gimana? Lah Muhammadiyah di Salatiga itu berapa persen toh? Nah, gitu ya. Paling kalau dititipkan kan tidak ada, anak-anaknya itu tidak ada 100, tapi muridnya kok ribuan. Berarti kan kepercayaan gitu. Nah inilah Musamarida Kaltim juga harus diciptakan, bagaimana dakwah ini betul-betul dengan karakter ya, akhlak Muhammadiyah yang kita tampilkan untuk bisa kita jadikan magnet. Bener ya, magnet itu ya, magnet itu kan begitu kan nempel dik gitu ya. Nah, kalau tidak magnet kan akhirnya bertolak kan gitu kan. Lah jangan, lah ketika ada kita sudah menjadi magnet, ini akan terus nempel gitu. Nah sehingga inilah akan menjadi semangat kita dalam mengembangkan dakwah berkemajuan. Nah ini Bapak Ibu, nah ini harga hewan dan manusia. Hewan lebih dihargai dari dimensi tubuhnya, segi jasad kasarnya. Bapak Ibu, semangat. Kita ini kalau mohon maaf, kambing itu kan bisa jadi sate, bisa jadi gulai, tongseng, apa? Tengkleng, kan gitu kan? Menunya malam hari ini tengkleng, iya. Nah, misalkan kambing ini ya, ini kan jasad jelas gitu loh ya, kerbau apa sapi semua bisa nah ini clear. Lah manusia lebih dihargai dari dimensi batinnya. Coba kalau kan kita tertipu, kalau sudah kambing dibelai kemudian dimakan kan selesai. Tapi kalau manusia, kalau batinnya tidak terjaga dan rusak, ya bagaimana? Maka bila ada manusia lebih dihargai keadaan tubuhnya cantik, ganteng, ganteng ngerti? Nah, ganteng, gagahnya gitu. Boleh, karena itu semuanya nikmat diberikan oleh Allah, ya semua. Tapi kalau saya dengan siswa saya mesti yang ngecap, jangan sampai cahireng kan tidak boleh kan gitu. Cah bagus, cah ayu, cantik, kan harus apapun kondisinya. Nah akan terkecoh, sebab itu hanya sementara dan akan rusak seiring bertambahnya umur. Nah, coba Pak Yai Jaswadi dulu, mudanya tinggi tegak, kan? Oh iya kan, tinggi tegak, pokoknya semuanya pengintil semuanya kan gitu ya. Nah, tapi kan sekarang apapun usia tidak bisa dipungkiri, tapi alhamdulillah semangatnya, Pak Yai Setman tetap semangat, ya 25 gitu ya, semangatnya ini, sehingga inilah semangat kita. Jadi ini kalau kita jangan terkecoh dengan tubuh kita, dengan wajah.
Nah, jadi hakikat isi ngaji bagaimana kita ingin ya batin kita itu, spiritualitas kita, intelektualitas kita, moralitas kita, profesionalitas kita akan terus ya berjalan. Ketika semua sudah kita tertanam ya pada diri kita, kita tanamkan, kemudian kita implementasikan, ya itu nanti hasilnya pada bagaimana kita menjalankan dakwah berkemajuan ini semakin ya nyata, dimudahkan gitu. Nah ini dalam terminologi Islam Indonesia yang akan orang yang tekun mengaji kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis kitab yang lain dalam agama Islam disebut santri. Nah, ada yang pernah mengalami santri? Ya, alhamdulillah saya juga mengalami santri. Jadi berasal dari Sanskerta India itu sastri ya. Sastri artinya orang yang belajar sastra, bahasa yang indah dalam kitab beda, karena kitab suci selalu dengan bahasa yang indah termasuk Al-Quran. Santri dan sastra ini setelah Islam tersebar di Jawa dan Nusantara, maka istilah santri ini cantrik ya. Saya yuk nyantrik dulu. Nah, sama Pak Kiai kan gitu ya. Saya dengan Pak Kiai Haji almarhum Ali As'ad Salatiga itu ya, yang ngajinya memang moderat lah, bagus ya. Bergeser dari orang yang belajar beda menjadi belajar Al-Quran inilah dulu. Karena apalagi Jawa dulu koneknya luar biasa nggih Pak Yai Suatman ya. Sehingga disinilah peran kita mencerahkan, Muhammadiyah hadir ya, dakwah berkemajuan, mencerahkan semesta, sehingga bagaimana mengemas dakwah kita ini betul-betul diterima oleh umat, oleh masyarakat. PR kita banyak, terus kita diskusikan, oh jurus begini belum kena, oh tipikalnya ya, kan macam-macam, karena masing-masing daerah, masing-masing wilayah ini memang berbeda-beda, dan tentunya itu harus punya ya, belum tentu semuanya strategi dakwah itu bisa diterapkan pada satu wilayah, semuanya tidak bisa, tapi perlu adanya ya kajian-kajian dakwah itu ya. Terus ini perkembangan historis mengaji ya, ini pesantren ini alhamdulillah saya juga mengalami, madrasah juga mengalami, sekolah juga alhamdulillah saya mengalami, perguruan tinggi juga alhamdulillah mengalami. Jadi ya itulah pengembangan kita mengaji atau belajar ini tentunya pada fase-fase atau tahapan-tahapan yang harus terus meningkat kualitasnya, meningkat kuantitasnya, meningkat kualitasnya. Kalau ngaji tidak ada peningkatan, selesai pulang, nah, tidak ada makna, ya tentunya kita harus introspeksi, kita harus. Nah ini Bapak Ibu, tahap-tahap mengaji nih ya, yang kebanyakan, mohon maaf, saya setiap ba'da maghrib, saya ngumpulkan pensiunan semua dari segala pensiun untuk setiap ba'da maghrib waktu itu. Tapi sekarang tak tinggal terus ya. Waktu itu saya mendirikan ba'da maghrib, ngumpulkan jamaah tidak bisa ngaji ya, jadi ngaji membaca apa tak dengarkan. Wes bener mas Ustadz, sampun malaikat nyekseke bener. Oh ngaji ki gampang yo, ngoten niku. Ini fakta ya, ngaji ki gampang ternyata. Jadi yang mbah-mbah yang sudah ndaan itu tidak usah diperlu sampai nanti malah susah. Nah, tapi alhamdulillah sampai sekarang jamaah itu rutin sudah sekian tahun pensiunan itu dari abatasa, dari Iqra sampai Al-Quran, sampai baca Al-Qurannya itu ya alhamdulillah. Ya meskipun tajwidnya belum betul, tapi kan sudah ada progres, sudah ada kemajuan. Nah ini, jadi saya tidak akan menyalahkan dia sudah niatnya nawaitunya belajar. Nah, tapi kalau yang di sekolah tajariah itu jangan dipakai. Ya, anak-anak itu harus betul dididik, diproses dengan benar. Tapi kalau yang mohon maaf lansia-lansia ini tentunya yang punya niat belajar, kemudian harus kita bimbing, ya tidak usah disalahkan. Saya malah ngantuk tidur gini, pun sampun. Bener, pun disekseke malaikat nih wau ngoten niku. Wenjing seneng datang lagi terus sampai aku ngaji karo Mas Tomo ki ora tau disalahke ngono. Padahal sing siji tak pesen ora usah nyalahke.
Pokoke engko sampai sak benere, no, ora sah salahke, sampai sak benere. Nah, karena tidak bisa ditarget. Ya, sudah umur 70, 60, 70 sekian itu mau huruf yang mohon maaf ya, huruf yang betul-betul fasih kan ya berat. Ya. Apalagi belum ada background betul-betul. Aku ki dhisik ning alas Mas Tomo. Ning Papua, ning apa? Ora eneng sing jenenge nyekel Quran, nyekel kan ora eneng. Tapi sekarang saya harus sadar, saya harus butuh. Nah, alhamdulillah. Terus kemarin aku haji, daftar haji, daftar umroh. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu. Sampai adzan itu ndak Allahu Akbar. Wah, itu pensiunan TNI. Nah, adzan terus kaku-kaku boleh ora dirasake. Wah, sampai orang itu protes. Nah, sampai mohon maaf satu titik pun ganti kula sing adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, enak gitu kan. Wah, lah sing adzan niku ora niate beramal kok. Nah, nanti akhirnya betul. Sekarang dari sekian tahun latihan pengen adzan itu sekarang jadi muadzin paten. Oh, sambil diluruskan dibetulke. Itu mantan TNI. Nah, mantan TNI. Pak Sajimin namanya itu. Dari tidak bisa ngaji, mau adzan terus mau sekarang sudah ngajinya rutin. Nah, jam 3:30 terus ngaji. Sendirian tuh ngaji 3:30. Karena saya sering kalau di rumah itu mesti dengar 3:30 itu sudah mesti baca Quran. Boh bener boh piye ngaji. Oh, minasyaitonirrajim. Nah, kan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah benar dan berani ngimami kalau kepepet. Itu. Nah, ini kan progres. Nah, ini tilawah itu biasa levelnya, tahfidz menghafalkan ya, yang kemudian terjemah kita belajar mengetahui artinya, tafsir berusaha menggali. Nah, ini tahapan takwil, ini biasanya kita terus menganalisa ya dengan apa ya, hal-hal yang tentunya bisa nanti sudah tingkat tinggi lah ini ya. Tentu jamaah-jamaah kita tingkatkan ya, ada kajian tafsir khusus kan gitu. Kalau yang tingkatannya ya mendengarkan aja, tapi kalau yang mengkaji kan harus betul-betul ada alatnya kan gitu ya, gitu Pak Bu. Tingkatan sikap mental penerima Al-Quran nih ya, ya ini ya leda-lede saat cukup ini nilainya ya C misalkan, tapi ya tadi kembali kepada ya kita implementasi dakwahnya di lapangan. Jangan takut ngaji, jangan takut belajar ayat Al-Quran. Itu yang penting tertanam dalam mindset kita. Kalau sudah itu aku rasa maca kok, aku wis ngaji wis tak percaya ke sing nom-nom. Loh kapan? Karena perintahnya utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ngaji ya sampai nanti mau mendekati ajal ya ngaji. Itu sehingga ini penting ya. Ada yang sangat memuaskan nilainya B ya. Ada ini istilah-istilah kumlot bagus. Nah, tinggal bagaimana posisi kita dalam ya belajar Al-Quran yang mengetahui. Kita akan terus berupaya meningkatkan belajar kita ya terkait dengan bagaimana Quran ini menjadi darah daging kita gitu. Mari tentunya dengan gembira dan hati yang laras kita semua ngaji ini akan insya Allah mendapatkan ridho ilahi. Nah, apabila tidak ngaji, nah kehidupan jiwanya jadi sempit, sesak keruh, karena hidup jauh dari cahaya Al-Quran, jauh dari agama. Lah seperti ini kita kan ya semua ingin cerah hati kita kan, bahagia kan, bergembi. Lah ngaji kok dibeden-bedeni kan ya gimana no? Tidak mau semuanya. Ngaji itu harus menggembirakan, mencerahkan dan membawa dampak manfaat positif pada diri kita. Anggur pulang ngaji mau dia takut. Nah, harus perlu dievaluasi. Dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta karena waktu hidup di dunia mata hatinya buta terhadap Al-Quran, tidak mau mengaji, tidak peduli pada wahyu ilahi. Ini nanti bisa dibaca di surat Toha 124-26 ya. Nanti bisa, ini materi nanti saya titipkan gitu ya. Barang siapa berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Berkatalah ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunku aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Lihat ketika di dunia, terus yang dilihat apanya? Baca Quran. Nah ini baca Quran. Nah susah kita ya. Demikianlah telah datang padamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Nah, dan begitu pula pada hari ini, ya kamu pun dilupakan. Mau dilupakan di akhirat? Bapak Ibu, enggak mau ya? Nah, makanya mulai nanti bareng-bareng. Setiap ba'da maghrib, kan saya belum tahu aktivitasnya tadi, belum tahu jadwalnya. Di sini tiap ba'da maghrib itu ada apa kumpulan pensiun ngaji, ndak kan gitu kan? Pokoknya dikumpulkan yang tidak bisa ngaji, wah ini dimotivasi untuk ngaji. Ya, apa kata Al-Quran bagi yang meninggalkan kebiasaan ngaji ditamsilkan seperti kalb, anjing yang suka menjulurkan lidah mencari dan menjelati berbagai barang hina, dihalau atau tidak tetap menjulurkan lidahnya. Ini Quran ya. Halo jamaah, gitu kan. Nah ini bahasanya. Itulah gambaran orang yang jiwanya jauh dari Al-Quran, tidak mau mengaji, hanya dunia rendah, ya, harta saja yang diburu ke sana kemari, diingatkan atau tidak sama saja, ideologinya serba duniawi. Lah ini yuk mindset kita ya, pola pikir kita bahwa kita hidup ini tidak selamanya, hidup ini hanya sementara. Ya kalau saling mengingatkan, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan, ya saling mengingatkan. Ayo ngaji, nah ayo kita belajar Al-Quran. Nah kan gitu, belum lah nanti satu ayat aja ndak apa-apa, besok 2 ayat 3 ayat akhirnya menjadi candu. Tapi kalau ngaji 1 juz terus kapok aku sesuk kan gitu. Tapi kalau sedikit dia akan menjadi candu. Candu itu sesuatu yang harus pengen ingin kan gitu kan. Nah, sehingga disitulah akan kita dapatkan ya kenikmatan. Nah, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami ya tentang pengetahuan tentang Alkitab, kemudian dia melepaskan diri dan pada ayat-ayat itu lalu diikuti oleh syaitan sampai ia tergoda, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggalkan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka kemampuannya seperti anjing, jika kamu menghalonya diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Insya Allah semua yang hadir di ini tidak ada ya diri kita untuk mendustakan ayat-ayat Allah. Berarti tidak usah diberatkan dengan jelas nggih niku ayat Quran loh, boten Pak Tomo yang boten Mas Tomo loh Pak ya. Gitu ya. Nah ini, dan kapan lagi mau ngaji? Kapan Bapak Ibu? Mau nunggu umur tua? Halo. Nah, ketika sudah tidak repot, lah semua orang hidup repot, jadi mbah-mbah ya repot, nah jadi anak muda remaja semuanya ya kalau bilang repot ya repot. Tapi kalau ini menjadi prioritas, ini menjadi kebutuhan, maka inilah akan menjadi giroh kita, semangat kita untuk istiqomah dalam belajar Al-Quran gitu ya. Padahal usia tua tenaga makin lemah kita gitu ya, tubuh makin rentan sakit, ada angin sedikit, ada hujan sedikit, ya nanti aras-arasan kan gitu, tidak makin pelo baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan, tapi tidak ada yang salah tadi, semuanya benar karena keyakinan yang diucapkan adalah benar. Tapi kalau dibetul-betulkan daripada malah stres ya sudah, wallahu a'lam. Ini kemurahan Allah dalam kita mau belajar ngaji ya. Terlambat mengaji hati makin terlanjur mengeras, dikasih apa itu ya, bacakan apa, kalau hati keras itu ya tidak nerima, menolak gini kayak tadi magnet, kalau tidak magnet jadi menolak kan gitu, dan ini akan semakin bahaya. Nah jadi muncul perasaan minder karena merasa tertinggal dengan yang lain, panik hadapi usia, jemputan kematian, lamalan opo yo man bingung. Coba ini
saya lakukan ini di pensiunan di lingkungan saya. Alhamdulillah produktif dan insya Allah tiap saat tiap hari, dan itu menikmatinya kalau gantian ulang tahunnya gitu ya. Jadi pensiunan itu tak kasih resep, jenengan sering banyak ulang tahun maka nanti semakin muda gitu toh Pak Tomo. Iya. Ulang tahun itu jangan pada tanggal kelahiran saja, ulang tahun ketika punya rezeki, ketika masih bisa bernafas, ketika masih bisa memberikan, itu langsung ulang tahun. Mohon maaf Pak, langsung itu ya, gantian. Jadi setiap kegiatan seminggu sekali minimal itu ya sedekah dia. Tapi bahasanya saya ulang tahun, karena ulang tahun ngertinya kan sesuatu yang apa ya, yang hura-hura gitu. Ini sedekah ya. Itu malah para mbah-mbah itu sering ulang tahun, bisa sebulan 2 kali 3 kali. Nah ini Bapak Ibu, nah ayo saatnya kini ngaji, bangkitkan pusat-pusat kajian Al-Quran, apalagi di Masjid Ad-Dakwah ini menjadi sentral dakwah berkemajuan Samarinda ya, pusat. Mungkin kalau saya ini sudah mulai merintis ngaji pagi, akad pagi, terus ada jualan. Oh, gini saya kembangkan ya. Jadi kajian akad pagi sekarang kita juga buat, bukan akad pagi lagi karena sudah dipakai yang lain, namanya kiai, kajian intensif agama ayo derek kiai. Kiai ini pundi? Wah, ning masjid. Ayo derek kiai. Harus ini bentuk kreativitas dan ya inovasi. Kiai, kajian intensif agama Nah itu juga diciptakan. Nah makanya tadi saya bentuk juga sapa seger, ngaji sapa seger, Sabtu pagi semangat gembira. Itu setiap Sabtu pagi saya ciptakan itu ngaji sapa seger. Ngaji setiap Sabtu pagi semangat gembira. Monggo nanti yang pas cocok di sini apa. Nah sehingga ini besok pagi Jumat berkah dengan jamu gendong, Jumat berkah dengan penjual kedelai, susu kedelai, Jumat berkah dengan penjual jus. Berdaya semua kan? Itu dakwah dan senang. Alhamdulillah di Muhammadiyah saya bisa jualan gitu ya. Nah gitu, memberikan kesempatan. Inilah monggo nanti kita jangan ada kata terlambat, tidak bila segera. Mari kita terus ya berikhtiar untuk menjadikan motivasi ya secara individu, secara berjamaah, ya secara persyarikatan, ya semua ini punya dampak khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Itu komitmennya, ya. Maka Bapak Ibu nanti kalau yang mau ulang tahun dikumpulkan 5 nanti, punya uang 300 kasihkan, kan jadi 1,5 juta cukup untuk jamaah ulang tahun bahasanya kalau saya, bukan untuk sedekah itu. Sehingga itu jamaah rutin setiap Ahad pagi mesti sarapan semua ya, ratusan jamaah itu sarapan setiap Jumat, ba'da sholat Jumat ya begitu, dan uangnya tidak habis. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu, nah perintahnya kita, semangat kita ya, kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita kan ingin jadi orang yang beruntung. Ini kan ayatnya Muhammadiyah. Halo? Dihafalke. Ini ayatnya Muhammadiyah, bukan ini motivasi maksudnya. Kita hendaklah di antara kamu dan segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Karena kita ingin semuanya kita ini menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian Bapak Ibu ya, mohon doanya semoga saya selaku diberi amanah untuk ya bareng-bareng sinau dengan guru-guru Muhammadiyah se-Indonesia. Semoga sekolah Muhammadiyah menjadi unggul dan berkemajuan, dan insya Allah pendidik-pendidiknya juga istiqomah dan semangat berdakwah ini. Dan sekali lagi, nah ini kalau saya dengan semangat Bung Tomonya ya, semangat Bung Tomonya ya bisa jadi fotonya macam-macam, bisa juga bisa santri, bisa ya semangat semuanya. Nah tambah imun minum biji selasih ya.
masukkan pula buah naga. Kami ucapkan salam dan terima kasih jamaah pengajian Masjid Ad-Dakwah Muhammadiyah Samarinda gitu nggih. Demikian, terima kasih. Kiranya hal yang perlu menjadi motivasi kita bersama, mengingatkan diri saya pribadi, mengingatkan kita semuanya dalam semangat berdakwah. Jadi inovasi dan kreativitas itu harus selalu kita ciptakan dalam kita ingin mengembangkan ngaji kita di Muhammadiyah, di Persyarikatan Muhammadiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit terkait dengan semangat kita untuk ya ngaji, ya ngaji Al-Quran. Suka ngerawuh aja nih. Monggo. Nah ini akan menjadi motivasi kita untuk berdakwah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ditutup ya, ada diskusi ya, monggo silahkan ya. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Sutomo tadi. Masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan. Sekedar informasi, insya Allah Ahad malam Senin tanggal 4 ada pengajian di Masjid Ad-Dakwah bersama Ustadz Dr. Haji Khairuddin Basori dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Sekali lagi insya Allah Ahad malam Senin tanggal 4 Februari 2024 di Masjid Ad-Dakwah akan diadakan pengajian yang narasumbernya adalah Ustadz Dr. Haji Khairuddin Basori dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah. Ya silakan Pak. Monggo Pak. Terima kasih ya Ustadz. Di Samarinda isaknya 44, jadi 4 menit 3 menit lah untuk kita. Saya pernah mendengar Ustadz pernah mimpin sekolah yang minim lah begitu. Nah singkatnya kemudian menjadi luar biasa. Nah yang utama itu apa yang Ustadz lakukan itu kok bisa kemudian luar biasa itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Yai Arifin ya, Majelis Tabligh. Pada niatan dalam saya menjalankan amanah bersama teman-teman tentunya ya, diberi amanah oleh persyarikatan. Waktu itu juga bingung ketika muridnya baru 46 siswa tahun 2004-2005 itu ya, kami dengan berbagai ikhtiar, saya sendiri juga jemputi pakai mobil jet merah itu anak-anak panti biar sekolahnya tidak roboh ya. Waktu itu ternyata juga Allah belum masih menguji kesabaran, tapi setidaknya waktu itu terus kami berikhtiar belajar dari orang lain, belajar ke Surabaya, belajar ke Jogja, belajar ke Jakarta, belajar kemana-mana, ke Solo, kemana-mana. Sekolahnya kok maju, sekolahnya kok hebat, sekolahnya kok berprestasi, sekolahnya kok pokoknya hebat, bagus lah kan itu. Dari proses perjalanan itu saya alhamdulillah kemudian belajar kemana-mana, kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Dengan dakwah itu tadi ya, kita kemas bahwa sekolah ini tidak lepas dari itu Pak. Saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi setiap Ramadan begini saya membentuk anak-anak saya itu latihan untuk, mohon maaf, latihan untuk dakwah kultum ya. Jadi setiap Ramadan begini saya sudah menyiapkan anak-anak itu siap untuk kultum 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Bapak Ibu, terima kasih kesempatan yang luar biasa dan bla bla bla. Kemudian salam. Iku anaknya sopo itu ke anak SMP Muhammadiyah Salatiga. Oh itu dari SD Muhammadiyah Salatiga. Ini sampai kita pada gitu ya. Orang tuanya bahagia cerita kemana-mana. Anak saya tadi malam diajak untuk kultum di masjid itu ya, masjidnya. Nah ini contoh, waktu itu memang kita adakan terobosan-terobosan itu. Kemudian kami bersinergi, berkolaborasi dengan stakeholder semuanya, agnia-agnia, terutama para
Sini ada yang dokter, mohon maaf. Ada dokter, terus pengusaha-pengusaha. Kami melakukan terobosan-terobosan bagaimana kita bisa diterima di masyarakat. Nah, dengan baksos, dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat. Nah, ini penting. Alhamdulillah waktu itu langsung prestasi demi prestasi, alhamdulillah tidak bisa saya ceritakan pendek ini, tapi qadarullah pertolongan Allah. Ya, ikhtiar-ikhtiar tadi, terobosan-terobosan itu membawa dampak. Dan alhamdulillah setiap tahunnya itu tadi 100, 200, 300, 400, 500 sampai 1000 kemarin. Nah, kemudian dampaknya apa? Ketika saya mendirikan SMP Muhammadiyah Salatiga, belum ada izin operasionalnya sama sekali, Bapak. Belum ada surat, baru hanya mendirikan SMP Muhammadiyah di brosur itu aja. Qadarullah langsung mendapatkan trust kepercayaan. Nah, ini kan penting nanti di Samarinda bisa dikembangkan ya, kreativitas dan inovasi tentunya sesuai dengan kondisi daerah wilayah masing-masing. Apalagi dengan berbagai karakter kayak Salatiga nggih Pak ya nggih. Salatiga itu luar biasa ya, heterogennya luar biasa ya. Semua ada di Salatiga. Berbagai suku Indonesia itu, Indonesia Mini itu adalah Salatiga, dan alhamdulillah memberikan kepercayaan. Sampai saudara-saudara sebelah itu sampai mohon maaf dititipkan semua kan dari teman-teman saudara kita dari NU, malah dari 1000 siswa itu hampir semua mayoritas dari saudara-saudara kita, karena memang mempercayai. Sampai pada kegiatan-kegiatan itu rebana loh, seluruh Salatiga masuk juarane sekolah Muhammadiyah rebana. Salatullah salamullah. Nah, itu kan bagian dari, mohon maaf, tapi kan kita isi dengan syair-syair yang modern gini kan menarik. Dakwah ini kan kemarin Harlah NU, Pak Tomo kan juara rebananya, saya minta ditampilkan di Harlah NU. Nggih, monggo, matur nuwun. Nah, ini fakta barusan kemarin ya, rebanane sekolah Muhammadiyah ini kan bentuk bagaimana kita ya tidak eksklusif gitu. Ini contoh, nggih, ngoten nggih. Nah, ada sisi-sisi yang ya. Ini dakwah nggih, kayak kegiatan-kegiatan apa marching band apa semua ya, memang ya untuk bisa kita tampilkan yang terbaik. Ya. Ngoten Pak. Mungkin karena waktu pengajian kita pada malam hari ini kita cukupkan. Bagi Bapak Ibu yang masih kurang puas, insya Allah besok pagi di UMKT Bapak Stomo akan mengobok-obok guru SD guru sekolah Muhammadiyah dari pukul 7.30 sampai pukul 11.30. Lalu kemudian insya Allah juga mengobok-obok para guru di Bontang sekalian pengukuhan FGM Kaltim. Mungkin ini saja kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi dapat menjadi pencerahan buat kita dan dapat kita terapkan dalam dakwah kita di kota Samarinda. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha. Dirapatkan, diluruskan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.